Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat. Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak kami sekalian yang sudah hadir ke sini, yaitu untuk mengikuti bimbingan kelompok. Tapi ada baiknya sebelum kita melangkah kepada tahap bimbingan kelompok, ada baiknya untuk memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin baca doa? Ya, silakan Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Arul, kemudian kepada anak-anak kami sekalian. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan, ada nggak yang pernah ikut bimbingan kelompok? Ada? Ada. Ya, kalau ada, bisa nggak dijelaskan kira-kira apa pengertian ataupun apa yang dikatakan dengan bimbingan kelompok? Siapa bisa menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Siapa? Ya, silakan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pembimbingan dari guru kepada murid-murid yang akan melaksanakan kegiatan kelompoknya. Ya, bagus sekali ya. Bimbingan oleh guru kepada, yaitu oleh guru BK ya, kepada murid-murid dalam bimbingan kelompok. Kemudian ada yang lain yang bisa menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Bisa? Nggak ada ya? Oke, Bapak akan menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa dalam dinamika kelompok yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang topik-topik yang akan dibahas ya. Iya, Pak. Jadi untuk meningkatkan pemahamannya, tujuannya adalah supaya kalian lebih memahami tentang topik yang akan kita bahas nanti ya. Topik itu ada topik bebas, ada topik tugas ya. Kalau topik bebas itu topik itu yang Anda utarakan, yang kalian utarakan. Kalau topik tugas itu adalah topik yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Kemudian Bapak ingin menjelaskan juga, itu dalam bimbingan kelompok itu ada tata caranya dalam bimbingan kelompok. Jadi saya harapkan nanti dalam proses bimbingan kelompok kalian itu harus aktif mengemukakan pendapat ya, tidak boleh merasa malu-malu ya. Silahkan mengutarakan apa saja pengalaman kalian tentang topik yang akan kita bahas nanti. Kemudian tata cara dalam bimbingan kelompok itu, yang pertama, dalam bimbingan kelompok itu ada istilahnya anggota kelompok, ada yang namanya pemimpin kelompok. Di sini yang menjadi pemimpin kelompok adalah Bapak sendiri. Bapak sebagai pemimpin kelompok. Jadi anak-anak kami siswa-siswi sekalian itu sebagai anggota kelompok ya, seperti itu. Kemudian tata cara dalam bimbingan kelompok, yang pertama saya ataupun Bapak sebagai pemimpin
kelompok mengharapkan nanti kalian semua sebagai anggota kelompok harus aktif mengemukakan pendapat, ya. Tidak perlu malu-malu. Kemudian saling menghargai pendapat satu sama lain. Misalnya nanti si Arul berpendapat, kawan yang lain menghargai apa yang dikatakan oleh si Arul. Jadi di sini kita tidak ada istilah benar dan salah. Semua kita di sini adalah benar. Jadi kita mengungkapkan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang kita alami tentang topik yang akan kita bahas nanti, ya, seperti itu. Kemudian dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asas bimbingan kelompok, ya. Jadi salah satunya adalah asas kesukarelaan. Jadi anak-anak kami sekalian ke sini ini datangnya tidak terpaksa kan? Tidak, ya. Ya, kemudian ada asas lagi keterbukaan, ya. Jadi kita di sini saling terbuka mengungkapkan pendapat, ya. Kemudian ada azas kenormatifan. Jadi tadi ada azas apa? Kenormatifan. Jadi kita di sini dalam menjalankan bimbingan kelompok itu harus sesuai norma-norma yang berlaku di sekolah kita dan di daerah kita, ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada hal-hal yang dalam pelaksanaan bimbingan kelompok mengarah kepada yang sifatnya pribadi ataupun individual, itu nanti dirahasiakan, ya. Seperti itu. Oke, Bapak ingin menanyakan lagi. Sudah paham tentang bimbingan kelompok kira-kira secara garis besar? Bisa dipahami, ya? Ya? Bisa? Sebelum kita masuki ke langkah selanjutnya, Bapak mengharapkan kita untuk memperkenalkan diri, ya, supaya kita lebih akrab, ya. Kemudian tidak kaku, karena pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Oleh karena itu ada baiknya kita sekarang memperkenalkan diri. Kita semua kelas 1 kan? Ya. Beda-beda kelasnya saja kan? Oke, kira-kira apa-apa saja yang perlu untuk kita memperkenalkan diri? Nama, apa lagi? Kelas, alamat, ya. Udah. Tanpa kopi, ya. Ya, boleh. Boleh seperti itu, ya. Berarti yang pertama nama, kemudian kelas, kemudian alamat, kemudian hobi. Saya akrab. Bapak mulai. Nama saya Haidir, ya. Bapak ataupun saya adalah guru BK untuk kelas 1. Kemudian alamatnya di Desa Senom, ya. Kemudian kalau hobi Bapak itu berenang. Silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan semuanya, nama saya Asadullah ataupun biasanya dipanggil Arul. Saya berasal dari kelas 1 IPA 1 dan alamat saya di Desa Masjid. Dan adapun hobi saya yaitu berolahraga di setiap sore. Oke, beri aplaus untuk Arul.
Dangki. Ya, bagus sekali. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayang Baksari, desa di Pangandaran. Saya dari kelas 10 IPA 2. Asal saya dari Jakarta. Saya Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alhamdulillah. Saya duduk di kelas 10 IPA 1. Saya Mas Malik dan nama saya Mabel. Ya, sama seperti Bapak ya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Rahaya. Saya dari kelas 10 IPA 1. Hobi saya menggambar dan membaca. Ya, bagus sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Tumami. Saya dari kelas 10 IPA 5. Alamat saya dari Desa Munapagwa dan hobi saya menulis. Ya, bagus sekali. Nah, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Aryani, kelas 1 MIPA 2. Alamat Islam, hobi saya membaca. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih pada anak-anak kami sekalian. Sekarang kita sudah saling kenal mengenal ya. Ya, dari tahap awal ini Bapak ingin memastikan apakah kita sudah siap untuk memasuki ke tahap selanjutnya. Sudah siap? Siap. Sudah ya. Jadi sebelum kita masuki ke tahap berikutnya, Bapak ingin melihat kalian lebih ceria lagi. Ada baiknya kita mencairkan suasana. Adakah yang bisa melakukan speaking? Bisa? Saya? Oke, silakan. Ya, apa judulnya? Tepuk? Tepuk semangka. Ya, boleh tepuk semangka. Coba. Ya. Tepuk semangka. Semangat kakak. Oye, oye. Tepuk semangka. Semangat kakak. Oye, oye. Oke, bagus sekali ya. Tapi ini kita suasananya sudah cair. Oke, selanjutnya Bapak kita semua akan memasuki kepada tahap selanjutnya, bahwa topik pembahasan kita hari ini adalah tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya. Kenapa Bapak angkat topik ini? Karena ini diperkirakan ini COVID ini akan terus meningkat, ya. Jadi COVID ini masih ada. Ini kita di sekolah. Sekarang kan sudah dituntut untuk semua siswa harus vaksin kan? Ya. Orang ini sudah melakukan vaksin? Ya. Sudah ya. Itu adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi apabila virus corona itu akan kembali ataupun masih berada di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, maka Bapak mengangkat topik tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya. Jadi virus corona itu masih ada di sekitar kita dan diperkirakan itu akan terus meningkat, ya. Makanya kita harus melakukan antisipasi. Salah satunya adalah menjalankan protokol kesehatan. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian sebagai anggota kelompok, jadi sudah paham ya bahwa topik yang akan kita bahas yaitu tentang pentingnya protokol kesehatan. Sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan ataupun ada nggak yang tahu tentang apa itu prokes? Tahu apa itu prokes? Ya?
silakan. Gak usah malu-malu, silakan mengungkapkan pendapatnya. Menjaga jarak, mencuci tangan, Iya. menggunakan masker. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ya, yang lain? Ya Pak, Ya, yaitu antisipasi untuk mencegah penularan COVID-19. ya. Untuk apa kira-kira pentingnya protokol kesehatan? Untuk meminimalisir terjadinya peningkatan kematian akibat virus corona. Ya, untuk meminimalisir Terjadinya peningkatan kematian. ya peningkatan kematian disebabkan oleh virus corona. Ya Pak, yang lain nanti ditunjuk tangan ya, tunjuk tangan baru dijawab ya, seperti itu ya. Ada yang lain? Untuk apa pentingnya prokes? Tadi kita sudah sepakat bahwa prokes itu penting. Ya, kira-kira untuk apa pentingnya protokol kesehatan? Tadi teman kita sudah menjawab ya. Boleh teman-teman yang lain menambahkan. Kita di sini bebas mengungkapkan pendapat, tak usah malu-malu. Kemudian saling menghargai pendapat satu sama lain. Kira-kira ada nggak yang tahu apa pentingnya protokol kesehatan? Ya, silahkan. Dengan adanya protokol kesehatan, kan adanya aturan-aturan antara warga satu sama lain atau individual Ya. untuk meminimalisir adanya terjangkit penyakit COVID-19 kepada yang lain-lainnya. Bahkan itu dilakukan untuk menjaga keluarga Anda supaya melakukan suatu travel atau berwisata di mana kita bertemu dengan orang lain. Dengan menjalankan protokol kesehatan, kita dapat mencegah keluarga kita untuk terjangkit COVID-19. Ya, bagus sekali ya pendapat dari teman kita tentang pentingnya protokol kesehatan. Kira-kira ada nggak yang lain yang mau menambahkan? Ya, bisa ditambahkan? Ya, silakan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi teman-teman kita sudah menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya, jadi anak-anak sudah paham bahwa prokes ini sangat penting. Ya, salah satunya adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian salah satunya contoh lagi, kita kan di sekolah, ini kan sudah dituntut untuk semua warga sekolah harus divaksin, ya kan? Ya. Vaksin itu kan salah satu usaha Dari pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Ya. COVID-19. memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Itu adalah bentuk dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Ya. Kemudian ada nggak pengalaman kalian ataupun ada nggak di antara kita ini yang terkena virus COVID-19? Ada keluarga mungkin, ada kawan, ada? Ada? Ada Pak. Ada ya? Siapa yang kena COVID? Jadi yang kena COVID itu kawan saya Pak. Oh iya, pamannya. Bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan sama kawan-kawan? Ya bisa Pak. Jadi kawan saya itu tinggal di Jakarta. Ya. Kebetulan di sana ada pekerjaan yaitu menjual pakaian di sana. Jadi karena keadaannya menjual pakaian dalam lingkungan terbuka, Iya. mungkin di saat paman saya berinteraksi dengan pembeli-pembeli yang lain atau kawan-kawan, jadi paman saya terjangkit virus itu Pak. Dan sempat kemarin itu video call bertengok keadaannya, gitu kan? Keadaannya itu parah lagi Pak kalau udah kena virus, bukan sekedar yang kayak kita dengar kalau kena corona itu demam biasa-biasa aja. Ini udah parah sampai mukanya itu biru gitu. Tapi alhamdulillah
isolasi mandiri selama 2 minggu. Alhamdulillah selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi ada contoh dari kawan kita bahwa ini virus ini benar-benar ada dan nyata ya. Ini terkena pada paman dari teman kita. Ada yang lain yang pengalamannya misalnya ada saudara, ada keluarga, ada teman yang kena virus atau pernah melihat orang kena virus seperti itu. Boleh dibukakan, silakan. Boleh? Ya, silakan dibukakan. Ya, ya silakan. Jadi saya pernah terkena virus corona. Oh iya, langsung ya. Ya. Jadi waktu itu kebetulan mama sama ayah saya baru pulang dari Aceh, Iya. di kota karena ada hari ada libur. Ya. Tapi selama di sana mama sama ayah saya kurang ketat menjalani protokol kesehatan. Ya. Jadi sehingga di pertengahan sedang menjalankan urusannya, kedua orang tua saya sudah mulai merasakan gejala-gejala COVID, gejala-gejala corona. Jadi mereka memutuskan untuk pulang dulu ke sini ke kampungnya karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata hal itu membawa dampak buruk, jadinya saya yang terkena. Jadi begitu saya terkena, saya langsung menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu, rutin berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, mengonsumsi obat, buah-buahan dan menjalani protokol kesehatan lainnya. Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 minggu saya mulai membaik dari Ya. Jadi ini sudah ada 2 contoh kasus. Yang pertama ada teman kita yang terkena virus itu pamannya, ya. Itu dikarenakan kurang menjaganya protokol kesehatan. Kemudian ada satu lagi ini langsung kawan kita kena, ya. Tapi sekarang udah sembuh ya. Udah sembuh ya. Ya. Jadi tadi sudah diceritakan bagaimana efek dari tidak menggunakan ataupun tidak mematuhi protokol kesehatan, ya. Ada kawan yang lain yang mungkin pernah melihat kawannya ada? Ada? Tidak ya? Jadi kondisi waktu kena COVID itu rasa sakitnya seperti apa? Kalau untuk rasa sakit di saya nggak ada rasa sakit sama sekali, cuman indera perasa sama indera penciuman benar-benar hilang, terus badan juga lemas, bersih sama batuk juga. Iya. Jadi kondisinya seperti kita demam ya. Ya. Jadi gejala-gejalanya memang kalau kita baca-baca di media itu dari berbagai sumber, memang seperti itu gejalanya ya. Demam, ya, demam, kemudian bersih-bersih, ya. Kemudian batuk mengering, ya. Oke, tadi sudah ada 2 kawan kita yang menceritakan tentang pengalamannya tentang virus corona. Jadi kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari 2 kasus kawan kita ini, ya? Yang satu saudaranya kena tadi kan, kemudian yang satu lagi langsung dia sendiri yang mengalaminya, ya. Bisa diambil pelajaran, kira-kira apa pelajaran yang dapat diambil dari kedua kasus ini? Bisa? Ya. Jadi pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan, karena dengan menjaga jarak dan memakai masker kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Ya. Jadi pelajaran yang dapat diambil yaitu menjaga protokol. Kira-kira yang lain? Ini harus ada ya alasannya ya. Apa pelajaran yang diambil dari kasus yang dialami oleh teman kita tadi? Ya, ya, benar. Bahwa
pembesar, Ya, orang-orang pembesar. pembesar. Itu karena itu kan hoax dari banyaknya masyarakat. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang benar. Sebagaimana yang kita ketahui di media sosial itu orangnya itu sudah bercampur. Jadi itu bukan cuma orang yang memiliki pengetahuan yang luas di situ, tetapi udah semua yang udah kayak gado-gado, Pak. Iya. Ya, jadi makanya dari media sosial kita juga harus belajar mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk COVID-19 sendiri ini, dia itu benar, bukan cuma hoax yang dikira oleh masyarakat. Iya. Bahwa COVID ini memang benar. Contohnya seperti saya sendiri yang pernah lihat dari teman saya dan teman saya sendiri yang udah pernah mengalaminya. Iya, ya. Bagus sekali. Ada yang lain? Yang apa pelajaran yang dapat diambil? Ya, silakan. Seperti yang kejadian yang tadi Rehan alami, orang tua Rehan sudah mengalami gejala-gejala COVID-19 sejak berada di kota. Jadi sebaiknya orang tua Rehan melakukan isolasi mandiri dulu di kota sebelum pulang ke sini. Jadi untuk mencegah terjangkit keluarga-keluarga yang ada di desa. Iya, seperti itu ya. Ada yang bisa menambahkan lagi apa kira-kira pelajaran yang diambil dari kedua kasus kawan kita tadi? Ada? Ya, silakan Arul. Jangan menganggap enteng tentang COVID-19 dan selalu mengutamakan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, dan selalu setiap mau keluar kota selalu check up dan selalu melakukan tes swab. Iya. Intinya jangan dengar terhadap protokol kesehatan. Ya, bagus sekali. Menggunakan protokol kesehatan. Ya, ada yang lain yang bisa diambil pelajaran ataupun apa hikmah dari kasus yang dialami oleh kedua teman kita? Bisa? Kalau Rehan sendiri, apa pelajaran yang diambil dari kasus Rehan alami tadi? Apa kira-kira? Dari yang sudah terjadi di saya dan keluarga saya lebih ke mengetatkan lagi penjagaannya, terus juga lebih menjalankan protokol kesehatan lebih kuat lagi, jangan menyepelekan. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi umumnya ya masyarakat kita itu menganggap remeh ya, menganggap remeh dan menganggap bahwa COVID ini adalah hoax ataupun sandiwara ya. Jadi kesannya COVID ini dibuat oleh orang-orang tertentu, padahal ini adalah benar-benar kenyataan ada ya, seperti itu. Oke, kira-kira Bapak ingin menanyakan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang begitu banyak tentang pentingnya prokes, kemudian kita melihat langsung bahkan seperti Rehan mengalami langsung tentang COVID-19. Kira-kira bisa nggak dijelaskan pengalamannya kalian semua? Kenapa sih orang malas ya menjalankan protokol kesehatan ya? Kenapa kira-kira? Baik itu pengalaman kalian sendiri ataupun bisa mendengar cerita dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kira-kira apa yang membuat mereka malas menjalankan protokol kesehatan? Silakan. Ya, siapa? Ya, silakan. Jadi ini sesuai dengan pengetahuan saya dan informasi-informasi yang saya dapatkan di lingkungan masyarakat. Jadi mungkin kenapa itu terjadi karena masyarakat menyepelekan hal ini dan mereka juga belum merasakan bagaimana COVID itu. Makanya mereka tidak menjalankan protokol kesehatan karena pertama mereka menganggap sepele dan tidak pernah merasakan bagaimana COVID itu. Apalagi mereka juga mendengar yang berita-berita mengenai COVID ini, berita yang tidak benar, yaitu berita-berita bohong atau hoax. Jadi dari situ mungkin karena hal itulah masyarakat tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, silakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan prokes sekarang sudah diwajibkan dalam vaksinasi. Ya. Jadi ada warga-warga yang membaca artikel-artikel dari media sosial bahwa vaksinasi itu dapat menyebabkan kelumpuhan atau hal-hal yang tidak buruk.
lain bahwa yang sudah divaksin itu tidak perlu lagi menjaga ketat protokol kesehatan, tidak perlu lagi memakai masker, tidak perlu lagi mencuci tangan karena mereka menganggap mereka sudah divaksin, jadi akan terhindar dari COVID. Hal itu menyebabkan kurang ketat lagi protokol kesehatan sehingga dapat melanjutkan lagi proses terjangkitnya virus COVID-19. Ya, bagus sekali ya. Ada dua kawan kita sudah membukakan pendapatnya. Yang lain ada penambahan bisa ditambahkan? Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Mungkin kurangnya pemahaman masyarakat Ya. tentang COVID-19. Ya. Ada juga beberapa masyarakat yang menganggap vaksin itu haram. Ya. Makanya mereka tidak mau melakukan vaksinasi. Iya. Ya, bagus sekali. Ada yang lain yang bisa ditambahkan? Ya, apa alasannya masyarakat ataupun kita sendiri? Ini kan banyak kita di antara kita yang kita lihat tidak menggunakan masker ya. Apa alasannya? Bisa ditambahkan? Tadi penjelasannya lebih kepada masyarakat ya. Ini kalau misalnya kita sendiri, misalnya kalian sendiri, apa kira-kira alasan malas menjalankan protokol kesehatan? Ya, kira-kira apa alasannya? Karena Bapak tahu nih, ada di antara kita yang malas menggunakan masker, ya kan? Ya, ada kemarin yang memang harus dipaksa ataupun dijemput oleh wali kelas untuk vaksin, ya? Ada kan? Ya. Kira-kira apa alasannya? Ini kita pribadi, kira-kira apa alasannya? Gak apa-apa, jelaskan saja. Nggak perlu malu-malu. Ya kan? Mungkin waktu mau dengan masker, Ya. pengap Pak. Pengap ya? Panas. Iya. Dengan yang tidak isi, Pak. Ya. Ya, pasti. Pasti ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Dan mungkin ini untuk yang guru-guru harus menjemput muridnya ke dalam kelas atau wali murid harus menjemput muridnya ke kelas itu karena kayak gini mungkin. Karena kan kita sebagai siswa itu tinggalnya di lingkungan kehidupan masyarakat. Ya. Apalagi ini kita di daerah pedesaan. Pastinya pengetahuan masyarakat itu masih tabu. Jadi mengenai COVID ini masih mungkin orang masih berpikir seperti yang dibilang sama teman saya tadi yaitu vaksin haram. Iya. Ya karena vaksin itu berasal dari negara-negara orang kafir. Terus ada juga yang bilang tujuannya untuk mematikan masyarakat muslim, untuk untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Mungkin karena itu, jadi karena pengetahuan masyarakat yang kurang, sehingga mereka mendengar apa yang awal mereka dengar. Kalau misalkan mereka dengarnya pertamanya mereka dengar tentang vaksin itu bagus, jadi mereka akan mengambil kesimpulan bahwa vaksin itu bagus. Tetapi ini mungkin karena penyebaran informasi di berita di media sosial itu cepatnya informasi tentang buruknya COVID. Iya. Jadi makanya dari hal itulah masyarakat mengambil kesimpulan bahwa vaksin itu tidak baik atau haram. Makanya dari itu mungkin dari keluarga pun melarang anak-anaknya untuk melaksanakan vaksin. Makanya dari itu kami pun waktu ingin melaksanakan vaksin ada rasa was-wasnya, Pak. Iya. Ya, saya rasa itu pendapat dari kawan-kawan kita semua itu sudah memadai bahwa apa yang menjadi alasan seseorang malas untuk mengikuti prokes ya, termasuk di dalamnya adalah salah satu upaya yang dilakukan adalah vaksinasi. Ada kan di antara kita yang harus dijemput oleh wali kelas, kemudian ada yang malas bahkan jarang menggunakan masker ya, seperti itu. Kemudian mengenai COVID ini, masalah COVID ini, sebenarnya Bapak juga punya pengalaman pribadi. Itu kemarin ada saudara sama juga seperti kawan yang tadi, itu paman saya juga terkena COVID ya, terkena COVID. Awalnya beliau itu tidak percaya bahwa COVID itu ada, dia tidak percaya. Jadi beliau malas menjalankan protokol kesehatan. Kalau menggunakan masker itu memang jarang sekali, bahkan
tidak mau dia pakai, kecuali kalau dia mau ke tempat tertentu yang memang harus menggunakan masker. Tapi setelah kejadian itu kemarin, itu dia tumbang, ya. Langsung kena itu langsung jatuh ya, tidak sadarkan diri. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Zainal Abidin pada Aceh, ya. Jadi di situ dikatakan positif memang terkena COVID. Kemudian waktu proses pengobatannya, dia katakan itu disuntik di perutnya sampai beberapa kali, ya. Jadi dia merasakan bahwa itu dia mengucapkan mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati, ya. Jadi dari situ dia memberi argumen bahwa COVID itu ada, ya. Dan sekarang dia sudah sangat patuh menjalankan protokol kesehatan, ya. Nah, jadi sebenarnya ya seperti yang teman-teman ataupun anak-anak kami ungkapkan tadi, bahwa kadang-kadang masyarakat kita, bahkan kita sendiri menyepelekan tentang COVID itu ada, ya. Kemudian sehingga dari situ membuat kita malas untuk menjalankan protokol kesehatan. Oke, Bapak rasa sudah memandai, tapi ini kesannya udah agak lemah ya, udah agak layu ya. Sekarang Bapak akan membuat test breathing, ya. Kita akan berhitung, ya. Ini menguji konsentrasi, ya. Kita akan berhitung sampai berapa? 30 atau 20? 30 ya. 30. Di setiap kelipatan tempat itu diganti bahasanya dengan prokes. Kelipatan 4. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Tak perlu kaku. Ini untuk mengetes. Bisa? Kira-kira? Dites dulu ya. Kalau misalnya 1, 2, 3, oke. Terus Bisa ini seperti itu ya? lagi Pak, ini ulang lagi. 5. Oh, 5. 5. 6, 7. Oke. Oke. Nah, paham ya? Paham. Ini untuk mengetes konsentrasi, karena Bapak lihat ini kesannya baru nih ya. Oke, sebelum kita masuki ke tahap selanjutnya, Bapak akan tes dulu. Bapak mulai, ini dihitung-hitung ya. Bapak mulai dari Bapak ya. Kelipatannya diingat nggak? 8. Berapa? Ingat kan? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. ya 9. 10, 11. Prokes. Iya. 15. 16. Oh, Iya. Berarti ini kurang ya, kurang konsentrasinya ya. Nah, Jadi 4. bisa kan? Nah. 1, 2, 3, oke. 5, 6, 7, 7, oke. 9, 10, 11, oke. 17, oke ya. Oke. Berarti paham ya? Kita ulangi atau kita cukupkan? Ulangi ya. Dari sini Pak. Ya. Oke, ini anak-anak semua ya yang ikut ya, Bapak yang ikut ya. Mulai ya. Karena saya lihat ini anak-anak yang kesannya lebih kurang konsentrasi nih ya. Boleh dimulai? Ini Bapak ikut ya. Dimulai dari siapa? Ini kayaknya. Ya.
1, 2, 3, Prokes. 5, 6, 7, prokes. Ya. 9, 10, 11, prokes. 12, 14, 15, prokes. 17, 18, 19, prokes. Ya. 21, 22, 23, prokes. 25, 26, prokes. 29, 30. Ya. Udah. Udah ya. Jadi itu adalah untuk melatih konsentrasi ya. Oke. Untuk tahap selanjutnya kita akan memasuki tahap kesimpulan ya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi tentang pentingnya protokol kesehatan ya. Kemudian apalagi pengalaman-pengalaman yang kita alami tentang COVID-19. Kemudian apa pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian tentang COVID-19 yang dialami oleh dua kawan kita tadi ya. Kemudian apalagi apa alasan Kita kurangnya dalam menjalankan ya apa alasannya masyarakat ataupun di antara kita sendiri yang malas menjalankan protokol kesehatan. Sekarang coba disimpulkan oleh satu persatu, disimpulkan dari diskusi yang kita lakukan tadi. Bisa disimpulkan? Saya silakan disimpulkan. Bisa? Ya, silakan. Kesimpulannya, COVID ini belum berakhir. Kita selalu harus mengutamakan protokol kesehatan, Ya. baik dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain bisa disimpulkan? Ya. Kesimpulannya yaitu tidak boleh menyepelekan tentang COVID ini Ya. dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga Ya. mengikuti vaksinasi sebagaimana upaya pemerintah dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Ya, bagus sekali. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga ikut mensosialisasikan Ya. bagi masyarakat di sekitar kita untuk melaksanakan vaksinasi. Iya. Bagus sekali. Ada yang lain? Ya, silakan. bahwasanya COVID ini benar-benar ada. Kita harus percaya akan hal ini dan jangan mengadakan prokes. Iya. Bagus sekali. Ada yang lain? Harus tetap menjalani prokes dengan ketat dan lebih memilah-milah berita Iya. antara berita hoax dan berita ini. Ya, bagus sekali. Bapak Hasan sudah memadai. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki ke tahap pengakhiran, yaitu tahap akhir. Jadi Bapak juga merencanakan bahwa kita akan bertemu di lain kesempatan. Itu kita akan membahas dengan topik-topik yang berbeda ya, seperti itu ya. Nah, siap untuk mengikutinya? Siap. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, Bapak ingin menanyakan kesan dan pesan setelah mengikuti bimbingan protokol. Ini bisa ya dijelaskan pribadi ya, kesan dan pesannya, apa yang menjadi terkesan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, bisa dijelaskan apa dan kesan dan pesannya? Bisa? Ya, silakan Arif. Ya, Pak. Ya. Jadi kita semakin tahu bahwa COVID itu ada dan kita jangan menyepelekan protokol kesehatan dan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Ya, bagus sekali. Yang lain? Pesan dan pesannya hari ini kita mendapat wawasan lebih lagi tentang Ya. COVID-19 dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, bagus sekali. Yang lain? Bisa diberikan kesan dan pesannya setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, silakan.
Jadi kesan-kesannya yang pertama sudah mendapatkan ilmu terbaru mengenai COVID-19 dan bisa lebih saling dekat dengan teman-teman. Iya. Karena kan kita sebelumnya beda-beda kelas, Iya. dari kelas MIPA 1 sampai dengan MIPA 5. Jadi dengan seperti ini kita sudah berkumpul dan bisa mengungkapkan pendapat masing-masing ke teman-teman. Ya, bagus sekali. Yang lain, apa bisa diungkapkan pesan dan pesannya? Bisa? Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak rasa sudah cukup apa yang kita bahas pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, semoga diberikan keberkahan oleh Allah dan semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan protokol kesehatan, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga COVID virus corona ini bisa diambil ataupun bisa berakhir di lingkungan kita, khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia. Oke, untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, mohon nanti dipertanyakan, boleh melalui grup WA ataupun alat komunikasi lain. Ada nomor yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.